Tanda dan gejala. Tanda gagal jantung meliputi yang pertama sesak nafas atau dyspnea saat berbaring atau beraktivitas. Yang kedua bengkak atau edema di kaki atau pergelangan kaki. Yang ketiga detak jantung cepat atau tidak teratur. Yang keempat batuk terus-menerus dan memungkinkan mengeluarkan dahak berdarah. Yang kelima meningkatnya buang air kecil pada malam hari. Yang keenam pembengkakan pada perut atau asites. Yang ketujuh kurang nafsu makan dan mual. Yang kedelapan sulit berkonsentrasi. Yang kesembilan sesak nafas parah dan batuk lendir merah muda berbusa. Yang kesepuluh nyeri dada atau jika gagal jantung disebabkan oleh serangan jantung. Yang kesebelas peningkatan berat badan akibat penumpukan cairan. Penyebab gagal jantung. Yang pertama kelainan otot jantung, misalnya aterosklerosis koroner atau keadaan patologis di mana terjadi penebalan arteri koronaris oleh lemak. Yang kedua hipertensi sistemik atau peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg atau hipertensi pulmonal, peningkatan tekanan darah di paru-paru akibat kongesti pulmonal. Yang ketiga peradangan dan penyakit degeneratif, misalnya miokarditis atau peradangan pada otot jantung, endokarditis atau penyakit infeksi pada endokard atau katup jantung, rematik atau setiap kondisi yang disertai nyeri dan kaku pada muskuloskeletal. Yang keempat penyakit jantung lain, misalnya mekanisme gangguan aliran darah melalui jantung atau stenosis atau penyempitan katup semilunar dan katup alveolar. Pada peningkatan afterload, mendadak hipertensi maligna atau peningkatan tekanan darah berat disertai kelainan pada retina, gagal dan kelainan serbal. Yang kelima faktor sistemik, misalnya meningkatnya laju metabolisme atau demam, tiroktosikosis, meningkatnya kebutuhan oksigen jaringan atau hipoksia atau berkurangnya oksigen dalam darah, anemia atau berkurangnya kadar hemoglobin, asidosis atau metabolik dan abnormal elektrolit dapat menurunkan konsentrasi otot jantung. Penyebab ketidakmampuan jantung memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi, yaitu mekanisme yang mendasari gagal jantung, meliputi gangguan kemampuan kontraktilitas jantung yang menyebabkan curah jantung lebih rendah dari curah jantung normal. Bila curah jantung berkurang, sistem saraf simpatis akan mempercepat frekuensi jantung untuk mempertahankan perfusi jaringan yang memadai. Maka volume sekuncuplah yang harus menyesuaikan diri untuk mempertahankan curah jantung. Dan aktivasi saraf simpatis yang kuat akan menyebabkan kontriksi arteriol ginjal dan menurunkan aliran darah dan LFG. Saat pelepasan renin meningkat, angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 yang merupakan vasokonstriktor renal yang paten atau arteriol efferent, dan sirkulasi sistemik yang merangsang pelepasan noradrenalin dari pusat saraf simpatis, menghambat tonus vagal dan merangsang pelepasan aldosteron. Nah, aldosteron akan menyebabkan retensi natrium dan air serta meningkatkan sekresi kalium. Ketika LFG dan retensi cairan atau Na+H2O meningkat, maka keseimbangan natrium dalam darah akan berubah dan menyebabkan edema, sehingga diangkat diagnosis yaitu risiko tinggi kerusakan integritas kulit dan kelebihan volume cairan.
Pada gagal jantung, masalah utamanya adalah kerusakan dan kekakuan serabut otot jantung dan volume sekuncup yang dipengaruhi 3 faktor, yaitu preload, kontraktilitas, dan afterload. Jika salah satu dari ketiga faktor tersebut terganggu, maka curah jantung akan berkurang. Curah jantung yang menurun menyebabkan kongesti atau penimbunan darah dalam vena akibat aliran darah melambat atau bahkan terhenti. Jaringan yang terjadi akibat peningkatan tekanan arteri atau vena kongesti paru terjadi karena ventrikel kiri gagal memompa darah dari paru. Peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru menyebabkan cairan terdorong ke paru. Manifestasinya meliputi dyspnea, batuk, mudah lelah, takikardi, kecemasan, dan kegelisahan. Bahkan berpengaruh ke suplai oksigen yang bisa menyebabkan sesak nafas, kelelahan, dan kelemahan. Maka diangkat diagnosis intoleransi aktivitas. Ketika cairan terdorong ke paru atau alveoli dan terjadi dyspnea dan batuk, maka diangkat diagnosis risiko tinggi gangguan pertukaran gas. Bila ventrikel kanan gagal mengakibatkan kongesti viscera dan jaringan perifer, sebagai akibat sisi kanan jantung tidak mampu mengosongkan darah secara adekuat, maka akibatnya yaitu edem ekstremitas, hepatomegali akibat pembesaran vena hepar, sampai cairan terdorong keluar abdomen karena tekanan vena aorta yang menyebabkan asites hingga terjadi pertambahan berat badan, distensi vena jugularis, dan diangkat diagnosis kelebihan volume cairan.